Kesenjangan antara si miskin dan kaya semakin melebar. Pemerintah akhirnya menerbitkan kebijakan pemerataan ekonomi melalui sektor reformasi agraria. Namun pembagian lahan secara gratis kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan secara cermat. Guna mengatasi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat, pemerintah meluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi dan reforma agraria. Salah satu pilar kebijakan pemerataan ini bertumpu pada redistribusi lahan. Pada 21 April 2017, Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.055 sertifikat tanah kepada warga Jawa Tengah. Presiden menyebut redistribusi lahan ini akan dibagikan secara bertahap. Tahun ini dari Sabang sampai Merauke 5 juta sertifikat harus dibagi. Tahun depan saya berikan target 7 juta sertifikat harus dibagi. Tahun depannya lagi target saya 9 juta sertifikat harus dibagi. Karena ini adalah hak hukum. Redistribusi lahan yang dirancang oleh pemerintah meliputi 12,7 hektar lahan melalui perhutanan sosial dan 9 juta hektar lahan yang terlantar. Pendistribusian 9 juta hektar lahan secara gratis ke masyarakat dilakukan melalui 4 skema yang terdiri dari 400.000 hektar hak guna lahan dan 600.000 hektar lahan transmigrasi. Kemudian terdapat 3,9 juta hektar legalisasi aset atau pemberian sertifikasi dan redistribusi lahan kawasan hutan sebanyak 4,1 juta hektar. Persoalan redistribusi lahan bukanlah persoalan sederhana. Pasalnya, basis data terkait identifikasi dan verifikasi lahan milik pemerintah masih belum tersedia secara akurat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik agraria akibat izin yang tumpang tindih. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengakui hal ini. Ini sebenarnya kita harus data dengan baik tanahnya. Sebagian sih kita sudah punya, tapi belum 100%. Oke, kalau cuma dia masuk, dia cuma ambil 2 hektar, nanti pembagian 2 masih oke. Kalau dia ngambilnya 12, nah bagaimana? Melalui skema reforma agraria diharapkan redistribusi lahan tidak hanya sekedar membagikan lahan secara gratis, namun juga adanya upaya memberikan nilai keekonomian bagi petani. Pasalnya, sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2016, terdapat 31,89% penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Dalam hal ini, keberhasilan program reforma agraria perlu disertai kebijakan program yang komprehensif. Artinya, ketersediaan benih, pupuk, kepastian harga produksi, serta infrastruktur pertanian perlu dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah. Dengan demikian, muara dari kebijakan reforma agraria ini dapat berujung pada peningkatan produktivitas lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kus Indra, CNN Indonesia.